Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, kita kembali lagi bertemu di program Bible Study CK7. Kita masih belajar di 1 Raja-Raja, melanjuti pembelajaran yang kemarin tentang Yerobeam. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita belajar sama-sama. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Oradabasi kita bayar, radabasi kita. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari yang baru, terima kasih buat berkat yang baru Tuhan. Terima kasih buat damai sukacita Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih hadirat-Mu yang selalu ada Tuhan. Oradabasi kita bayar radabasi, ya radabasi, bayar ala ya radabasi. Oh, haleluya, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
baya rada basyu, rada baya rada basyu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu ajaib katakan di hidupku. Rencana-Mu terjadi bagiku. Ya Radaba, ya Radaba. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu ajaib terjadi di kehidupan kami dan akan terus terjadi di kehidupan kami ya Tuhan. Karena Kau Allah yang setia,
Kau Allah hidup, Kau Allah Abraham, Allah Yakub, Kau Allah Ishak yang kami sembah, yang begitu besar ya Tuhan. Bapa, ajari kami firman-Mu, berikan hikmat yang baru, rapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berikan kami hikmat sama-sama supaya kami mendengar dan juga kami mengerti dan juga kami bisa praktekkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, shalom buat kita semua. Ya, mari kita buka firman Tuhan hari ini di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. 13-14 masih memberikan kita konteks raja seperti apa sih setelah Salomo meninggal ya. 2 kerajaan terpisah, jadi ada 2 raja. Pasal ke-13, rajanya yang di atas, di Northern Kingdom of Israel itu Yeroboam, saudara, yang bukan keturunan raja. Raja yang di bawahnya itu namanya Rehabeam. Dia keturunan raja, keturunannya daripada Salomo, saudara. Nah, dua-duanya juga nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena saya yakin Salomo mengakhiri passing the baton, passing tongkat itu ke yang selanjutnya juga nggak benar, saudara. Karena itu semuanya nggak benar. Buat apa punya hikmat keren-keren, semua raja mengunjungi, ya. Buat apa punya damai sukacita, ketentraman, tapi hanya berapa tahun aja, saudara. Sampai akhirnya udah rusak lagi seperti itu. Sama seperti Daud yang juga sulit untuk mengoper sesuatu yang baik kepada keturunannya. Salomo juga seperti itu. Ya, sambungan riwayat Yerobeam ayat 1. Pada waktu itu Abia anak Yeroboam jatuh sakit, lalu Yeroboam berkata kepada istrinya. Nah, akhirnya Yeroboam kepepet, saudara. Kita juga sering kepepet baru cari Tuhan. Yeroboam kepepet cari Tuhan. Lalu Yeroboam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah datang mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Jadi dia ingat ada Nabi Ahia yang bilang, Yeroboam, aku akan jadi raja bangsa ini. Dan saya yakin bahwa di pesannya Tuhan saat mengangkat Yerobeam itu kudu mentaati firman Tuhan. Kudu gak menyimpang ke kiri kanan, apalagi membawa bangsa ini menjadi menyembah berhala dan bukan Tuhan. Makanya Yerobeam ketakutan. Dia tahu kunci masalahnya ada di mana, dia tahu kuncinya ada di Tuhan yang bisa nyelesain semua, tapi dia gak berani hadapi Tuhan karena dia tahu dia berdosa. Dia suruh istrinya untuk menyamar ketemu Nabi Ahia. Ayat 3. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebulir-bulir air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman ternyata kepada Ahia, bahwasannya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkata ia, masuklah hai istri Yerobeam. Langsung ditangkap basah. Ya, saudara, mau kita tutupin sebagaimana kesalahan kita sama Tuhan, Tuhan itu tahu. Ya. Dan Tuhan itu nggak pengen menghukum kita karena kesalahan kita. Tuhan pengen kita cepat-cepat bertobat, saudara, bukan sembunyi-sembunyi seperti ini. Mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Ya, Tuhan itu tahu. Marilah kita bertobat sebelum ada kekerasan yang Tuhan harus ganjar kita supaya kita sadar, saudara. Kalau kita tahu kesalahan kita, sadar dan bertobat. Saya yakin saudara tahu. Saya sendiri pun tahu kalau saya menyembunyikan dosa apa enggak. Enggak bisa ditutup-tutupin. Karena ada Roh Kudus dalam kita. Dia akan bilang kalau kita melakukan kesalahan, ya, jangan tutup-tutupin karena Tuhan tahu.
Jangan sampai kita jadi orang yang susah sadar dan bertobat sehingga kita kena sesuatu yang keras. Ayat 7. Pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari segala bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Ya, saudara, mari kita sama-sama jangan membelakangi Tuhan. Kalau kita ada dosa, mari kita berlutut dan kita minta pengampunan daripadanya. Ayat 10, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Oh, Tuhan kan sayang sama kita. Masa dia mendatangkan malapetaka? Saya lakukan aja gak apa-apa kan, Pastor? Kalau kita tetap lakukan dosa, ganjarannya, akibatnya lebih malapetaka daripada kalau Tuhan mendatangkan atau mengizinkan cobaan buat kehidupan kita. Tuhan kadang-kadang mendisiplin kita dengan keras. Itu karena dia sayang kita. Karena dia tahu upah dari perbuatan kamu yang tidak diakui, itu akan lebih parah, merusak segala sesuatu. Ya, ayat 10. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukan di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu, pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Tuhan tidak memberikan pengampunan di sini. Tuhan mau menyadarkan Yerobeam. Karena Yerobeam gak sadar-sadar, dan dia adalah seorang raja. Ya, seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapatkan kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyentakkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang, bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anak-anaknya menjadi raja gantikan dia. Nah, saudara, pelajaran kecil yang kita bisa dapat juga, saudara. Saat kita enak-enak berbuat dosa, atau saat kita enak-enak, nanti aja ke Tuhannya serius. Saat kita enak-enak itu sebenarnya seperti bom waktu. Sama Yerobeam enak-enak aja, menjadi raja, menyembah berhala, suka-suka hati dia. Akhirnya ada bom waktu yang akhirnya muncul, anaknya sakit. Ujung-ujungnya tetap harus lari ke Tuhan. Saya pribadi sadar akan hal itu di kehidupan saya. Seberapa jauh saya lari meninggalkan Tuhan, saudara. Seberapa jauh saudara lari ninggalin Tuhan. Ya, ujung-ujungnya bukankah kita perlu Tuhan? Ujung-ujungnya kita pasti lari ke Tuhan. Karena kita manusia. Orang yang paling hebat, berkuasa, orang paling kaya aja gak bisa menyembuhkan yang namanya sakit penyakit. Mau pakai dokter segimanapun gak bisa.
Berapa banyak cerita kita udah dengar. Orang konglomerat kaya minta ampun. Ujung-ujungnya apa? Larinya ke pendeta. Betul? Larinya kemana? Ke gereja. Artinya larinya ke Tuhan. Pelajaran buat kita untuk jaga kehidupan kita. Jangan sampai kita kepepet. Jawabannya kita udah tahu cuma dari Tuhan. Kita kepepet dan kita udah tinggalkan Tuhan begitu lama, begitu jauh, hidup seenak kita. Sehingga waktu kita kepepet, kita harus sembunyi-sembunyi seperti Yerobeam. Apabila kita jalan sama Tuhan, saudara, dalam kehidupan ini, salah, bertobat. Digoda, jatuh, bangun lagi, bertobat lagi. Hidup persisten untuk kejar kebenaran. Postur bertobat ada dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, satu hari akan ada masalah yang kita gak bisa pecahkan. Dan di situ kita harus menghadap Tuhan. Syukur-syukur kalau kita lagi baik kehidupannya, lagi bagus rohaninya. Maka kita bisa berdoa dengan iman. Ya, Yerobeam kepepet. Ya, saudara yang kepepet, datanglah kepada Tuhan. Humble yourself. Dan gak perlu ucapkan janji-janji, komitmen-komitmen kecil di hadapan Tuhan. No. Kalau kepepet minta Tuhan, minta tolong. Saya emang gak bisa ditolong lagi Tuhan. Saya udah habis cara. Ya. Jangan coba kayak, Tuhan tolong saya, kalau Tuhan tolong saya nanti saya ini. Tuhan tolong saya nanti itu. No. Tuhan gak bisa diperdaya. Tuhan gak bisa dimanipulasi. Kalau minta tolonglah. Makanya saya bilang, marilah kita jaga kehidupan terus dekat sama Tuhan. Jangan izinkan hidup kita jauh daripada Tuhan. Hiduplah seperti Daud. Daud disebut lagi di sini. Walaupun dia jatuh, dia cepat sadar, cepat bertobat. Milikilah kehidupan yang seperti itu, saudara. Nah, kita lanjut. Ya. Ayat 21. Adapun Rehabeam, sekarang lompat ke Rehabeam. Tadi Yeroboam, sekarang Rehabeam yang raja di Yerusalem. Yehuda. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Nama, ya disebutkan. Nama ibunya adalah nama seorang perempuan Amon, ya. Bukan bangsa yang justru musuhnya Israel dulu. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sekarang lebih kacau lagi di Rehabeam. Sebab mereka pun mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri ini. Udah hancur. Ini yang paling parah, saudara, bahwa ada upacara, bukan upacara ibadah, tapi upacara pelacuran yang dianggap sebagai bakti rohani. Ya, itu artinya pelacuran bakti. Kalau nggak melacur, artinya nggak worship Tuhan. Mereka melakukan sesuai segala perbuatan keji bangsa yang telah dihalau Tuhan dari bangsa Israel. Nah, saudara, kalau baca terjemahan lain, ya, itu lebih parah lagi. Di tempat-tempat itu, saya baca bahasa yang lain, saudara, Indonesia juga. Tempat-tempat itu mereka mengadakan pelacuran sebagai penyembahan kepada dewa. Justru pelacuran, perzinahan, seks yang dilakukan on the spot itu adalah penyembahan kepada dewa. Bahkan laki-laki pun bertugas sebagai pelacur. Orang Yehuda melakukan semua perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang diusir Tuhan pada waktu orang Israel memasuki negeri itu. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semua dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke dalam rumah Tuhan, bentara-bentara membawa pasukan perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikan ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam, dari segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada di antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Nama,
seorang perempuan Amon, maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, saudara, disebutkan 2 kali ibunya. Kelihatan dia anak mama. Dia dekat dengan ibunya. Kalau kita lihat ibunya itu adalah istri Salomo. Salomo punya ribuan istri, saudara. Dan inilah yang menyebabkan adanya pelacuran bakti terjadi di umat Israel. Karena Tuhan larang kamu jangan nikahi orang-orang bangsa lain, jangan punya banyak istri. Ya, 1 aja cukup. Daud lakukan itu, Salomo lebih parah lagi. Anak ini lebih parah lagi. Dia lihat, dia belajar dari orang tuanya. Dia lihat belajar dari ibunya yang emang suku di luar Israel itu aneh-aneh cara worshipnya, saudara. Jadi sekarang menjadi upacara pelacuran bakti di umat Israel. Ya, satu hal yang kita bisa belajar dari Rehabeam dan Yeroboam apa, saudara? Mereka diberkati menjadi raja, betul? Apalagi Yeroboam, bukan keturunan raja jadi raja. Tapi dia tidak menghargai berkat daripada Tuhan. Ya, saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 10. Ini tambahan terakhir, saudara. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saudara umat Allah gak? Bukan. Saya umat Allah dulu. Bukan. Saya orang berdosa diadopsi sama Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, kata Petrus, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Mereka dapat melihatnya daripada perbuatan-perbuatan membaik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, sama seperti mereka yang bukan siapa-siapa, terutama Yerobeam, diberkati menjadi raja. Janganlah kita menyanyiakan berkat dari Tuhan untuk justru berbuat dosa. Kalau saudara sekarang dalam keadaan baik, saudara dalam keadaan oke, saudara bisa mewujudkan keinginanmu, saudara bisa mewujudkan mimpi-mimpimu. Ingat, jadi kacang gak boleh lupa sama kulitnya. Itu semua karena Tuhan yang membeli kita, yang menebus kita, yang memberkati kita, yang menuntun kita. Oleh karena kasih karunia kita dibenarkan waktu kita berbuat salah. Jangan karena ini malah kita mempraktekkan hal-hal yang justru menyedihkan hati Tuhan dan menjadi tidak taat. Hati-hati dengan orang-orang sekelilingmu, dengan orang-orang di mana kamu bergaul. Karena Rehabeam anak dekat sama orang tua. Ibunya sampai disebut 2 kali, ada signifikannya. Karena itu dia belajar cara-cara yang salah dalam menyembah Tuhan. Pergaulan juga bisa influensi kita. Juga bisa mempengaruhi kita. Ya, pelajaran untuk kita orang tua. Janganlah wariskan sesuatu yang jelek. Tapi fokuslah wariskan warisan rohani yang baik. Ajarilah anak-anak kita belajar firman Tuhan. Ajari anak-anak kita berdoa. Ajari anak-anak kita mengenal pribadi Tuhan. Itu adalah warisan yang terbaik yang bisa diberikan seorang ibu atau bapak kepada anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Bahwa kami orang-orang yang telah diberkati. Orang-orang yang dikasih karunia Tuhan. Biar kami tetap pegang kehidupan yang benar. Roh Kudus kuatkan kami. Tegur kami. Supaya kami berjalan dalam kebenaran. Bapa, aku berdoa biar kami semua bertobat. Apabila ada kesalahan Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Dan kami mau berjalan benar lagi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.